Yang mana nih maksudnya? Lu grogi ya? Lu grogi ya? Enggak sih. Ini bisa kita tegur nggak apa-apa. Grogi apa jaim ini? Grogi apa jaim nih? Ya emang seperti ini. Enggak, tadi nggak gitu. Kayak Nggak gini, gitu. Dan ini Kak, bentar lagi juga aku mau adain lagi pertengahan puasa insya Allah. Syuting di Lampung. Ya. Dan tempatnya pun bisa jadi di sini. Sudah berhasil membawa model-model Lampung itu ke kancah nasional. Betul. Betul. Hai semuanya, balik lagi di Ngopsi Ngobrolan Profesi. Dan kali ini di samping gue sudah ada seorang wanita cantik pasti. Doi bernama Hesti Vita. Untuk kalian yang belum kenal siapa Doi, Hesti Vita ini adalah seorang agensi model, pengusaha juga. Mantan Muli Mahanai 2006, tahun 2006 Tanggamus, betul nggak? Korek nggak? Ya. Kalau gue salah mohon dikoreksi ya. Soalnya gue nguliknya gitu tadi. Oke, Kak Vita, thank you atas waktunya. Kita udah diundang ke sini buat ngobrol sama Kak Vita. Jadi yang aku tahu itu, Kak Vita ini adalah seorang agensi model. Betul dulu nggak nih? Betul. Dari kapan Kak Vita? Belum lama sih, kurang lebih 2 tahun, 3 tahun belakangan aja. 2-3 tahun ke belakang Iya, baru mulai itu. iya. Tapi kemarin sih aku lihat udah go nasional ya. Maksudku aku kan sempat ngulik juga tuh Instagrammu. Jadi aku lihat kamu sudah berhasil membawa model-model Lampung itu ke kancah nasional. Betul. Betul. Kenapa? Apa yang membuat kamu tertarik untuk mau ngurusin anak-anak? Anak-anak kan susah ya. Kalau diajak, maksudku anak-anak itu kalau diperintahin untuk ayo gaya gini itu kan masih agak susah. Kenapa lo tertarik anak-anak? Kenapa nggak pilih yang dewasa? Karena gue lihat kemarin anak-anak. Ada juga yang dewasa. Oh, ada juga yang dewasa? Ada. Tapi gue lihat sih kemarin anak-anak. Oke, Nggak. yang anak-anak dulu deh. Kenapa? Ya mungkin karena aku emang udah sering ikut lomba awalnya dari anak aku dulu. Sering ikut Oke. kemana-mana. Terus akhirnya sampai udah pernah ke tingkat nasional juga juara umum. Akhirnya aku coba dong untuk aku ikutin lomba di beberapa event yang ada di Lampung khususnya. Pas ketika aku ikutin anak aku, apa ya, kayak ngerasa, oh ternyata nggak semuanya itu dinilai dengan kriteria ya. Cantiknya aja gitu. Enggak kayak gitu. Artinya banyak sih di Lampung yang agensi itu berbeli gitu. Maksudnya piala itu beli. Oh, ya Nggak. kan piala emang bisa dibawa sendiri sih. Nah Ya, itu kayak gitu ya? kayak gitu. Oke. Udah akhirnya ya aku coba belajar sendiri dengan kemampuan aku. Di basically juga aku kan emang pernah ikut Muli ya. Artinya aku sedikit banyak tahu lah modeling gitu. Tapi kan lu ikut Muli juga udah lama, tahun 2006. Oh iya, berkembangnya baru Itu sekarang. berarti berapa tahun nih sekarang? Berapa tahun ya itu ya? Ayo hitung, silahkan. 15 ya? 15-an. Ya, 15 ya. Lama banget gua ngitung 15. Udah tua Iya, ya 15 gua. tahun. Gak ada tua berarti. Oh iya, lebih dewasa aja, lebih wise aja sekarang. Ngomong-ngomong, sorry gue potong, agak berubah ya nggak sih? Intonasinya, volumenya dia ngobrol barusan ini agak berubah dari sebelumnya. Iya, kenapa lu menjaga image itu? Yang mana nih maksudnya? Lu nih, grogi bro? ya? Lu grogi ya? Enggak sih. Ini bukan. bisa kita tegur nggak apa-apa. Grogi apa jaim ini? Grogi apa jaim nih? Ya emang seperti ini. Enggak, tadi nggak gitu. Kayak gini. Ada yang Mama nggak jadi diri sendiri ya, Alia ya? Enggak lah, emang kayak gini kok. Menjaga image. Ya, lebih dewasa dikit. Lebih dewasa sedikit. Oke, sorry, usia lu berapa sih? Gue lahir 84. Oke. Berapa yo? 37. OTW, Agustus. OTW, tahun ini. Oke. Udah tua ya, wes. Iya, gue sih masih 17. Umur tua, body 20 ya. Iya. Nah, Kak Vita, balik lagi ke tadi kan, gue ini pengen share ke teman-teman bahwa ada salah satu agensi model di Lampung, Vita Management. Ya walaupun baru berkarir 2-3 tahun lah ya. Cuma gue lihat sih kemarin Doi cukup serius dan berhasil membawa, ya walaupun gue tahu mungkin ada juga agensi di Lampung yang sudah pernah juga melakukan mengerjakan apa yang udah lo kerjain gitu, maksud gue sampai ke kancah nasional. Nah cuman yang gue tahu agensi di Lampung itu kan, sorry ya, gue nggak nyebut siapanya, cuman pasti ada yang tidak beres di dalamnya.
Nah, Iya. dengan lu ikutan ada di situ, lu pengen ngeberesin itu semua atau memang lu juga pengen ikutan nggak beres? Kalau gue sih jujur ya, kalau itu sih itu yang mau gue tanemin ke orang-orang bahwa kita itu berhasil itu dari kita itu dipercaya orang dulu satu, ya kan? Oke. Bener gak sih? Iya. Kalau kita udah dipercaya pasti jalannya bakal mulus. Nah itu yang gue pertahanin gitu. Gue pengennya bertahan sampai nanti gue bosan sendiri. Oke. Gitu. Karena kan ngajak generasi muda untuk berprestasi gitu kan. Makanya aku sedih tuh sama yang orang-orang tua senengnya itu banggain anak tapi nggak sesuai kemampuannya, itu yang bahaya. Nah, pasarnya lebih mudah ngajak anak-anak untuk dijadikan model atau yang udah dewasa? Kalau itu sih enak, jelas enak yang agak gede ya, karena yang gede kan ngaturnya udah enak nih. Tapi jujur yang kemarin aku bawa ke tingkat nasional itu Itu usia berapa sih? emang udah sering ikut di Lampung ini, Oh. dan memang beberapa kali ikut eventnya Vita Manajemen yang akhirnya aku saring untuk ikut ke Jakarta. Ada berapa orang kemarin? 6. Berarti kontes dulu di Lampung. Ada Iya, acara iya, di Lampung. audisi kemarin di Hotel Horizon. Oke. Setelah itu pemenang 1 2 3 Go. Go nasional Jakarta. Itu di sana dilombain lagi atau gimana? Iya dong, di sana ada beberapa provinsi, dari NTB ada, Makassar ada, Sulawesi, Jakarta sendiri, pokoknya Oke. ada beberapa daerah. Dan alhamdulillah Lampung nggak malu-maluin loh. Itu juaranya ada Icon. Icon itu nanti bakal dibawa ke Singapura. Wow. Berarti nanti ini udah lolos untuk yang ke Singapura. Insya Allah, tapi nunggu COVID selesai dulu. Oke. Di Singapura lomba lagi. lombanya udah internasional. Jadi Asia itu ada di situ. Tapi untuk tingkat anak-anak? Nggak semua, remaja juga? Ada kategori, cuman karena Oh. kebetulan kemarin yang dari kita ini kepilihnya yang usia kategori A. Kategori A itu apa? Anaknya memenuhi kriteria, dia bagus sih, dia apa? Nggak masuk ke usianya? Dia bisa Inggris, bahasa Inggrisnya bagus. Oke. Bakatnya ada piano dia. Usia berapa itu yang semuanya. lolos ke Usia Singapura? dia itu 6 ke 7 tahunan deh yang jadi ikon kemarin. Ada grade-nya nggak sih? Maksud gue level-levelnya kayak usia sekian sampai sekian, usia 5 sampai 10 misal. Iya ada. Oh, gitu. Kategori A, B, C, dan D. A itu yang A itu 5 atau 4 gitu, 4 sampai 9 tahun. 4 sampai 9 tahun, berarti B di atas lagi. 10 ke atas lagi begitu. 10 ke atas, terus oke. putarannya. Nah, berarti lo akan go Singapura nanti setelah COVID? Oke, kalau gue sih lebih ke manajemennya ya, itu sih udah gue kembalikan ke orang tuanya bila berminat. Karena itu tiket PP udah ditanggung sama Oleh siapa? penyelenggara yang di Jakarta. Oh gitu. Dan lu yang memanajem Manajemen ya, yang gue yang ngebawa, ya kan. Mudah-mudahan sih nanti bawa nama baik Lampung aja ya. Pasti. Harusnya sih iya, karena kan kita udah bisa di Lampung. Betul. Nah, tadi lu belum jawab tuh pertanyaan gua. Kenapa lu ikutan terjun di dunia agency? Apa karena basic lu dulunya sebagai model bahanai? Atau lu pengen ngeberesin yang nggak beres tuh? Maksud gua tadi kan kita sempat bahas kalau mungkin beberapa agensi kan gua pernah dengar juga. Ya itu tadi yang lu bilang pialanya dibuat sendiri gitu loh. Iya, Acaranya bener. juga nggak yang nggak dijanjikan amat, cuma pengen ambil cuan doang gitu. Ya gue yang pasti ya pengen bagus, pengen ngeberesin yang nggak beres. Nanti juga yang seperti itu akan pudar sendiri, bener gak sih? Orang pasti Oh berarti lebih percaya confirm ke memang kita. ada yang nggak beres di situ? Ada dong, banyak Oh ya? banget. Contohnya? Contohnya ketika kita ikut event, kita tahu nih, oh yang ini belum apa ya, semuanya memenuhi kriteria, tapi kenapa sih dia bisa jadi icon atau dia bisa jadi juara? Itu aja sih dari pandangan orang tua itu kan nggak bisa dibohongin ya. Betul. Iya ya. Nah terus gue lihat juga kan lu punya putri kan? Siapa namanya? Alia. Iya, Elia. Alia juga kemarin udah ikutan main sinetron deh. Di- Apa sih itu? Iya, itu juga anak yang kemarin ikut aku ke Jakarta, aku ajakin syuting. Oh, termasuk Alia juga. Iya, serial anak. Dan ini Kak, bentar lagi juga aku mau adain lagi pertengahan puasa insya Allah. Syuting di Lampung. Oh, Dan ya? tempatnya pun bisa jadi di sini. Di ruangan ini. Karena kan deket SD, SMP-nya ada, di belakang ada kosan, ada, artinya tempatnya udah memenuhi gitu. Oh, memang ya. Kalau Kak Andi mau ikut besok jadi pemain nggak apa-apa. Serius? Iya. Gua harus ikut casting juga atau enggak? Tunggu dia kalau ada tawaran. Iya ya.
Gue dari tadi sih nge-bridging ke sini tuh maksud gue kali aja ada tawaran. Gue kalau untuk model kayaknya nggak masuk kan. Cuma kalau ikut casting mungkin. Iya, mungkin. Mana tahu butuh peran sebagai kakak gitu. Enggak ya? Kakak atau bapak? Enggak, kalau bapak jauh. Kakak. Sombong ya? Enggak. Kakak. Kandi. Iya. Nah, setelah lu sukses dengan agensi itu, kemarin sempat ke nasional. Plan ke depan tadi itu, mau syuting tadi itu. Itu dulu, terus mau bikin event lagi. Event lagi itu apa? Event apa? Kemungkinan di pertengahan puasa ini. Tapi sih ada kabar baik. Ini nanti yang model aku, ini kemarin yang aku bawa ke nasional, ada yang udah dipanggil untuk syuting beneran. Apa? Sinetron. Oh. Banyak sih manfaatnya sebenarnya kalau mau ikutan. Vita Iya. manajemen, wes. Serius. Kita sih emang lagi Apa itu? mau ganti manajer. Enggak. Gue pengen bilang Ya itu. jadi artis udah kayak gini aja udah bener. Enggak serius ya kali kan lu kan pasti sudah kenal dengan link-link orang-orang, maksud gue orang-orang yang ada di entertain kan. Ya mana tahu kita juga bisa dibawa oleh Kavita. Amin. Nanti Bisa kalau dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan lah gitu, nggak apa-apa. Amin. Kitanya. Kita seneng kok dimanfaatin. Iya benar. Tapi yang bermanfaat. Oke, Kavita, kan sekarang itu kan lagi pandemi ya. Apakah Iya. tidak kesusahan? Maksud gua lu nemuin trouble nggak sih ketika lu buat acara agensi itu? Karena menurut gua kalau model harus catwalk itu kan nggak mungkin mau pakai face shield kan atau masker kan? Itu kemarin pakai nggak? kita Protokol lah. Nah, Iya, maksud gua prokesnya protokolnya tetap. tetap dijalanin nggak? tetap dong itu. Kita semua udah kasih apa ya, kalau technical meeting kalau emang pada saat mau showingnya aja ketika itu dilepas. Tapi kalau pas lagi nonton lagi itu yang nggak dipakai tetap. Ini lu buat acara apa? Maksud gua kontesnya itu pribadi ya? Memang dari Vita Management Iya, pribadi. ngadain itu acara itu. Bener Kak, Oh, terus orang-orang daftar ke lu gitu. bener. Oke, ada berapa sih kemarin pesertanya semuanya? Kurang Lu jadi balik-balik nih. lebih ada kemarinnya waktu di sini 60. 60 orang. 60, tapi yang lolos ke Jakarta itu cuma 6. Itu manajemen lu aja atau ada manajemen lain? Enggak Cuma lu doang ya? Vita manajemen. Mm-mm. Cuman kemarin kebetulan bergandengan dengan IO. Kok kakak nggak nanya saya sih ngadain event sendiri dengan budget sendiri tuh kira-kira Santai dong. untung kan- nggak ya kan? Masih panjang waktunya. Oh masih banyak iya. Gue Nggak sih pasti sabar. nge-bridging ke sana. Yang pertama sebelum gue kesana gue pengen nanya dulu, lu single gak sih? Gue Heeh. enggak lah, udah ada yang punya ini. Udah ada yang punya. Oh. Udah. Oh di jari tengah ya memang ya? Tapi jarinya di tengah ya, bukan di sini ya. Ini punyanya baru setengah berarti. Iya. Belum full. Oke, nah benar kata lu tadi. Gue sih pengen discuss juga terkait itu karena kan lu manajemen sendiri. Supportnya berarti dari apa ya? Dari Dari sponsor. sponsor, dari endorse gitulah. Berapa budget untuk mengadakan acara kontes modeling tadi? Kalau kemarin itu di angka 25 juta. Dapat apa aja? Oh bagus pialanya, ada sih piala award itu pun setiap kategori dapet. Itu pialanya yang buat di pasar tengah itu mana? Ya enggak lah. Di mana? Aku Bisa nanya. ditanya loh, Vita Manajemen piala itu baru pertama di Lampung. Oke, buatnya di? Ada pialanya kalau mau diambilin. Ngapain aja buat? Lu mau buat piala Enggak, sendiri? karena gue pernah buat piala di pasar tengah juga ada, Nes. Oh. Iya, mungkin juga Tapi ada. kualitasnya beda kali. Tapi ya. kualitasnya beda, betul. Oke, dengan budget 25 juta rupiah itu tadi, pendaftaran berapa? 250 Kak. Per orang? Mm-mm. Oke. Dapat piala, uang? Ada bingkisan, ada sertifikat, ada selempang. Yang paling banyak sih souvenir ya. Souvenir, oke. Semuanya dapat berarti, semua peserta dapat souvenir. Iya, dapat beberapa. Kalau souvenirnya udah pasti dapat semua. Kalau piala juga ada tahapannya, dia nggak itu aja. Berapa lama proses buat acara begituan? Aku cuman butuh waktu kurang lebih 3 minggu ya untuk persiapan matangnya. Lu punya tim?
yang bantuin? Karena kita ada tim. Cuman karena kita ada channel agent-agent yang memang udah kayak dari Kalianda nih bawa 12, dari Metro bawa 10, dari Bandar Lampung kayak gitu aja. Oke, ini kan teman-teman udah tahu nih kalau di Lampung itu selain agensi-agensi yang lain mungkin teman-teman juga pasti baru tahu ternyata ada Vita Manajemen di Lampung yang mana dia juga nyari talent-talent Lampung yang mungkin mau ikutan untuk di ajang modeling, terus juga casting. Nah itu teman-teman nanti boleh hubungin Kak Vita. Kontaknya nih. Nanti kita cantumin di description ya. Kontaknya. Nah Kak Vita, lu pengen share juga lah ke teman-teman untuk memperkenalkan bahwa ini lo ada gua di Lampung. Dan kenapa mereka harus ikutan ke manajemen lo? Boleh jawab? Oke, jadi emang sih gue kelihatannya seperti orang baru, padahal gue di dunia ini sebenarnya udah cukup lama. Cuman gue banyak mengintai aja dari event satu ke event lain. Gue pengen tahu seberapa jujur sih yang ada di Lampung ini gitu. Dan saya sendiri Vita Manajemen cuman mau bilang kalau saya bisa dipercaya dan saya buat acara itu nggak pernah mikir untungnya dulu, tapi gimana anak itu berkembang gitu, terus yakin dulu untuk ikut event saya, itu aja sih. Oke, boleh dicoba berarti. Lu mau ada berminat nggak casting? Nah, menurut lu, gue bisa ikutan casting nggak? Dan layak nggak sih ketika, maksud gue, lu bisa ngeliat ada potensi nggak sih buat gue untuk ikutan? Boleh, pasti ada dong. Bukan, kalau ada mah ada. Maksud gue, enggak. Kan kalau apa syarat untuk bisa ikutan casting di Vita Manajemen maksud gue lah? Ya di entertain lah. Iya. Kalau itu sih kirim aja biodata dirinya lewat video. Habis itu ada juga sih Kak yang memang pakai budget. Dikenain Maksudnya? budget. Biar Tapi lolos. nanti anak-anak juga bakal dapat honor gitu. Ya bukan biar lolos ya, karena kan syutingnya di Lampung tuh, otomatis yang namanya transport, yang namanya akomodasi, yang namanya biaya mereka tinggal di sini, bener gak sih? Betul. Daripada kita yang go ke Jakarta, ongkos kita berapa, bener gak sih? Iya. Ya, tapi untuk uji pengalaman anak untuk ikut acting yang daripada dia casting gak jelas, ya kan? Ya, Mendingan yang ikutan jelas-jelas sini. aja. Berapa bayarnya? Maksud gua lu kita tuh dimintain dana berapa gitu untuk bisa ikutan casting itu? Nggak gede sih ya Kak ya, itu di angka 2 juta sampai 2.500.000. Kalau peran utama sih agak lumayan 3 jutaan. Oh. Tapi semakin itu gede juga, tapi belum aktif untuk itu, belum. Nggak, gue pikir tuh ketika gue ikut casting terus gue menurut sutradara atau siapa lah itu ya yang desain tuh gue nggak ngerti apa namanya, dikatakan layak lah, lolos lah gitu. Nah itu gue pikir gue nggak mesti pakai uang, enggak ya? Ternyata tetap pakai uang. Di mana pasti pakai uang dulu ya Kak ya, kalau melalui agent sih biasanya begitu ya. Cuman kalau ini kan hanya mengganti biaya dari produksi yang akan datang ke Lampung, bener gak? Dan mereka kan bawa kru, belum lagi kasih pembelajaran ke anak-anak yang amatiran. Misalkan di sini nggak mengharuskan anak udah pernah ikut, tapi yang amatir baru pun boleh mencoba. Oh gitu. Artinya dengan uang segitu orang tua nggak akan sia-sia gitu. 2,5 juta, 2 juta sampai 2,5 juta. Itu untuk pemeran utama. Peran utama di angka 3.500.000. Selama 2 hari dia dapat 700.000. Lu udah bayar 3,5 juta, tapi ternyata kata sutradaranya lu nggak layak Nggak. jadi pemeran utama. Itu gimana? Itu pasti uang kita kembaliin. Oh, artinya Artinya lu bayar kita- 3,5 juta itu setelah si sutradara mengatakan bahwa oke lu layak jadi pemeran utama gitu. Iya benar. Oke. Dan untuk seorang Vita aja nggak yakin loh kalau dari produser sana aja bisa memasrahkan Vita yang castingin gitu. Jadi karena mungkin aku udah biasa ikut di lapangan, aku bisa tahu karakter anak nih. Karena aku tinggal laporan ya, ini kayak gini nih kira-kira pantasnya di mana nih gitu. Udah bisa Oh, nilai oke. kita. Mana yang layak gitu ya. Hmm. Oke, berarti bisa lewat lu dulu pintunya gitu ya. Sebenarnya itu. Oke. Betul, kasih jalan Iya, ya. Nah, sekarang itu kan pasti kalau lu ngambil rate-nya itu usia 15 tahun ke bawah,
dari mulai 5 sampai 15 tahun lah. Itu kan pasti dia didukung sama orang tuanya selagi anaknya mau. Bener. Harusnya lebih mudah dong nyarinya karena kan apapun yang anaknya mau pasti orang tuanya mau bayar tuh. Aku sih suka banget sama apa ya, antusias orang tua yang ada di Lampung, support banget kalau anaknya itu Pasti. memang benar-benar bagus. Pengen terjun di entertain gitu lah. Iya, yang penting jalannya nggak salah. Karena kalau aku sih bagian nampung ya keluhan-keluhan dari orang tua yang tadi kembali lagi ke topik awal yang bilang Kak Vita ini mau apa tadi pertanyaannya? Yang mana ya? Yang Gua nanya takut. ada banyak. Nah, ngebangun Nah, iya. apa mau sama seperti mereka? Lu pengen beresin hal yang nggak beres Ya. terkait agensi yang ada di Lampung atau lu mau ikut-ikutan nggak beres gitu maksudnya? Ya itu tadi aku kembali ke situ karena keluhan dari orang tua itu aku tampung kan. Mereka ada yang Mbak Vita pokoknya anak aku nasib kedepannya aku serahin. Sebenarnya itu beban juga loh. Beban, karena Beban. nasib tuh maksud gua, Bu, berdoa Bu sama Allah Bu gitu. Aku sih cuma bilang, aku cuma bisa kasih jalan. Selanjutnya kemampuan anak tuh ya diuji di sana, bener gak sih? Sisanya Jalannya berdoa, kayak Bu, gitu tadi ya. Kalau dia menyerahkan itu mentok-mentok bener orang tuanya berarti. Iya udah bilang lu sisanya berdoa ya Bu gitu. Karena mungkin udah sering dibohongin agensi lain. Dan memang anak ibu kurang gitu enggak? Apa-apa? Ada nggak sih yang maksa gitu? Ada yang maksa nggak sih? Kadang-kadang Nggak. kita melihat secara apa namanya langsung aja ya, maksudnya secara fisik langsung fisik terus acting dia gitu. Di depan kamera. Tapi orang tuanya ngotot. Apa udah kita udah bisa nilai langsung gitu, cuma udah nggak masuk. Tapi orang tuanya pengen bener. Ada nggak yang kayak gitu? Oh, kalau itu sih aku udah pernah dengar ada sih yang kayak gitu. Ada. Ada. Bukan yang datang ke lu lah maksud gua. Kalau Yang dengar datang mah gua ke- juga pernah dengar. Oh, kalau yang datang ke gua sih paling kalau kayak gini nih. Gua ngadain event lomba. Agensinya itu pengen banget nih anaknya menangin. Dia mau nitip gue kertas nih yang udah ada nama. Gua nggak mau. Atau enggak itu mau anak temen gue sendiri nih. Gua nggak mau. Ya. Itu kan ibaratnya yang juara nembak lah ya. Iya betul. Itu kan yang juara nembak. Nah, Iya. maksud gue yang ini loh, kayak misalkan gue misalkan punya anak, gue udah apa namanya, gue pengen banget anak gue jadi artis, tapi menurut lu Oh. Nggak bisa, nggak masuk. nggak masuk nih, tapi kok sih tolong gitu. Pokoknya harus gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Enggak, Ada ya? belum. Belum ya? Belum ada. Oh, Dia berarti nanti orang sadar kayak. juga. Siapa? Gua? Enggak lah. Pokoknya banyak yang sadar berarti ya. Enggak, dia ngomongin gua. Dia kayaknya nanti yang ngebedain. Berarti lu udah sadar gua nggak bisa ya? Iya. Iya kata dia. Iya. Oh ya udahlah. Gua gini aja lah kalau gitu. Jangan lagi aja Pak, nggak enak, nggak ada duitnya. Iya, Ding. Tapi gua juga pengen gitu-gitu loh, serius. Pengen nyoba. Pengen nyoba. Karena pengen biar keluar dari apa namanya circle-nya. Pengen belajar juga. Batas lah ibaratnya. Apa sih itu? Bahasanya itu Eh, memaksakan perundungan. Tapi dia bisa ngelihat, dia bilang, gue nggak masuk gitu, ya udah nggak bisa dipaksain berarti. Masuk kok ya, ganteng ya. Iya, iya. Ini kayaknya beres nih. Cuman gue nggak tahu di dalam beres. apa enggak. Kita coba nanti di luar kamera beres atau enggak ya. Oke. Oke. Nah, Kak Vita, lu bisa dikatakan sukses nggak sih dengan menjadi seorang agensi? Gue dibilang sukses, orang tuh nggak tahu sampai ke dalam-dalam taunya gini, wih banyak duit ini berarti sukses ya, amin kalau emang kayak gitu. Tapi yang selama ini gue jalanin sih, kenapa gue masih bertahan meskipun gue sendiri kadang ngeluarin uang lebih untuk itu, tapi ya apa ya, aku selalu berpikir gini loh, rezeki itu udah ada yang ngatur, rezeki itu yang penting aku nggak dibohongin orang, nggak ngebohongin orang, itu aja sih Kak ya. Ya pasti kalau itu. Jadi? Maksud, jadi ada nggak support dari pemerintah? Sampai ke situ nggak sih? Nggak ya? Sebenarnya kalau mau bisa, tapi aku masih berdiri sendiri terus gitu. Nanti sih insya Allah pengen, Apa, buat surat audiensi dulu gitu maksudnya? Ke dinas pariwisata, Iya. kayak gitu kan, pengen sih. Oke. Cuman udah disupport sama yang ada di Lampung ini, artinya mereka ada nama sendiri tapi udah support Vita gitu.
aja sih. Kenapa nggak lu yang terjun? Maksud gua, lu udah pernah nyoba untuk ikutan casting buat lu sendiri nggak sih? Berperan sebagai ibu dengan Gua kan udah ada antagonis video gitu. klipnya. Lu lupa Ya, ya? ngomongin video klip, gue pernah lihat video klip lu itu sama Andi Ayah Ahmad. Andi Ahmad. Iya, Udah. manggilnya Ayah, oke. Video apa? Video klip. Video klip lagu sih. Lagu atau apa? Judulnya Sana Agu. Sana Agu itu kayak anak tiri gitu ya. Oke, kita tampilkan di deskripsi aja nanti linknya. Iya Ya, dong. itu udah lama Boleh, sih, boleh. memang udah lama. Itu nggak isinya? Ada. Enggak. Nggak ada ya? Oh, bikin lah, kenapa nggak bikin? IG aja ya. Nggak sempet Kak masak. Oh iya benar. Loh, masakan bisa dimasukin YouTube juga. Ada momen. Apa? Masakan bisa dimasukin, bisa jadi konten juga buat di. Nanti kita buat ya project. Nah, ngomongin sebentar, gue pengen bahas itu dulu tuh. Itu tahun kapan sih lagu itu? Karena gue lihat lu itu berperan sebagai seorang ibu dengan antagonis ya, kalau nggak salah ya. Iya, antagonis banget. Berarti lu bisa ngelihat dong, misalkan gue ikutan casting, lu bisa ngelihat gue bagusnya berperan sebagai antagonis atau apalagi sih peran-peran gue juga kurang tahu sih. Protagonis, oke. Ya. Nah itu udah bisa, lu udah bisa ngelihat dulu nggak sebelum masuk gue, ini anak kayaknya cocok untuk antagonis nih, ini anak untuk cocok untuk protagonis nih. Kalau lo nggak cocok Nah, antagonis. tapi gue perhatiin arah banget. Dia cocoknya di Aniaya. Dia niaya ya? Wow. Antara niaya ya? Nggak cowok-cowok playboy gitu masuklah dia. Masuk ya? Masuk. Udah isi kalau menurut gua. Iya, Iya. jangan Nuren. Kalau dia aniaya, gue sebenarnya dia aniaya kalau mau tahu. Curhat. Oh iya jangan, oke. Lewatin. Nah, tadi gue sampai mana ya? Oh, sampai lu jadi salah satu pemeran di video klipnya lagunya Andi Ahmad. Nah, teman-teman kan belum tahu nih, pasti ada yang belum Sebenarnya tahu. ada beberapa tahu Kak di lagunya yang dirilis itu, tapi aku tuh kayak yang numpang lewat gitu aja, maksudnya kayak jadi turis. Cuman memang nggak semuanya aku post. Nah, teman-teman kan belum tahu Andi Ahmad siapa? Bisa lu kasih tahu nggak? Ayah Andi Ahmad, Mm-mm. masa nggak tahu? Ya kan gua tahu. Ex Bupati Oke. Bupati mana? Lampung. Lampung Tengah. Oke. Jadi Kak Vita ini pernah jadi salah satu pemeran di video klipnya Andi Ahmad di lagu Sana Agu apa itu ya? Apa sih artinya? Sedih Sana- banget itu lagunya. Tapi excited sih, semuanya bilang perannya cocok. Nah, kenapa lo nggak ikutan casting di TV Kak, nasional? nah itu tadi aku tuh sebenarnya udah sering ke Jakarta dulu casting, udah ikut produser sutradara langsung, aku udah acting. Cuman aku tuh disuruh ini loh jadi pemeran tambahan dulu ya pada waktu itu Cameo. Aku tuh terobsesi banget pengen jadi artis dulu itu. Tapi Kayak Andi sekarang artinya. aku datengin ke label-label ini yang ada di Jakarta. Semuanya produser tertarik gitu, bagus gitu. Cuman akunya nggak minat untuk tinggal di sana, aneh nggak? Aku pengen tapi aku nggak lihat tinggal di sana loh pada waktu Ya, nggak itu. bisa dong. Ya itulah di situ akhirnya aku nggak jadi. Pas masih single atau? Belum lama, 3 tahun 4 tahun lalu. Oh, berarti situ berarti. Ya berarti situ aja berarti. Iya, Berat di mana? Ya keluarga lah. bener. Waktu itu beratnya di anak ya, karena nggak mau jauh. Karena udah tahu kalau jam tayang syuting itu kan ya diuber-uber banget. Ya memang harus ada yang dikorbankan kan sih maksud gua. Tapi oke lah sekarang berarti lu memupus impian lu itu. Ya itu dengan aku sekarang ngejalanin ini gitu. Kalau bisa sih anak aku nanti yang ngegantiinnya aja, Alia. si Alia. Oke. Alia usia berapa sih sekarang? Dia itu umurnya 12 tahun setengah, hampir 13. Nah, jadi Kak Vita ini punya anak perempuan namanya Alia. Alia itu usianya 13 tahun dan dia sudah ikutan di beberapa acara sinetron juga gitu ya. Gue sih pernah lihat juga. Bener nggak sih? Atau FTP? Iya, FTP ya? film pendek. Film pendek. Oke. Dan sekarang karena dulu Kak Vita pernah punya mimpi untuk bisa jadi artis, karena sekarang dia pikir sudah ya udahlah anak gua aja gitu ya. Terus dia juga pengen gerakin putra-putri Lampung yang memang punya talent di situ bisa ikutan di manajemennya Kak Vita. Vita Manajemen tepatnya. Bener. Nice. Ada suara-suara pupuk itu nah itu anaknya.
Jadi kalau kalian dengar suara anak yang mau tampil ya. suara musik di sendok sama garpu itu tadi, itu anaknya yang makan. Nah Kak Vita, kan gue lihat lu juga punya usaha rumah makan ya, Iga Bakar. Lu hobi masak? Masak sendiri apa dimasak ya? Maksud gue lu punya ininya lah, punya tukang masaknya gitu. Iga Bakar, sate Oke. sapi, langsung promo nih ya kan. Boleh, Ada boleh. Sop Iga juga, itu alamatnya di Gedong Air. Rumah Itu makan Mama Alia. bener. Ya. Itu aku masak sendiri, ngelayanin sendiri sementara, belum ada yang bantuin karena emang Wonder Woman kali ya. Betul. Iya, Wonder Woman. Jadi banget. semuanya bisa ya? Bisa, serba bisa kan. Sayang cincinnya Itu masih di tengah tapi. Tadi kalau ditanya aku otodidak. Oke. Ini dia Otodidak. nggak denger gue. Nggak pernah belajar apa-apa, ngerti masak gitu. Kayak udah pernah nyobain. Ya gue udah pernah makan sih berapa bulan lalu lah ya. Iya benar. Ya Allah jahat ya. Orang mau makan seminggu sekali yang kesini, seminggu 2 kali. Dia berapa bulan dipamerin. Iya enggak, ya kan maksudnya gue udah pernah nyobain bahwa iya. confirm di lidah gua masakan lo emang enak. Padahal nggak mahal ya harganya ya. Rate-nya sih di 30 sampai berapa? Iya 35. Untuk yang sop iga ya? Iya semuanya, sate, iga bakar. Nah gimana cara lo ngebagi waktu untuk ngurusin, kan lo masih sendiri kan lo bilang tadi, masak lo sendiri. Benar. Terus lo juga harus ngurusin manajemen lo tadi. Berarti ini harus tutup dong ketika lo lagi ada acara. Iya sih kemarin kayak gitu tutup. Tapi ya apa ya kak ya? Kenapa? Aduh jadi ngeblank. Enggak apa kenapa? Dia kalau udah nanya bagi waktu, gue bingung jawab nih. Bagi waktu untuk anak, resto, ya kan? Buat yang di jari tengah tadi. Jadi kadang gini kak, aku tuh tipe orang yang cuman gue butuh waktu 1 jam nih. Kayak tadi ditelepon Oke. dari Jakarta. Vita udah ada belum peserta saya? Aku butuh waktu 1 jam aja om untuk duduk fokus pegang buku sama bolpen. Set aku rap sendiri tuh. Aku gitu orangnya. Oh. Aku kelihatan orang itu santai tapi pasti. Ya gue kelihatan sih lo pemikir banget memang. Tulen gitu loh, gimana ya, apa sih cuek tapi jadi aja gitu loh orang itu. Ini Kamu telah datang ke sini aja dimarahin. iya. Jadi tadi Iya. kita telat datang. Kita janjinya Abis Jam- isya, abis datangnya isya. Abis mau isya itu subuh. jam 7 ya. Abis isya. Buat yang nggak tahu abis isya. Udah hampir bad mood. Ya sorry lah. Macet. Lampung tuh mulai macet sekarang. Di mana? Nggak ada, dia Iya, macet-macetin sendiri. Iya. Dari tadi gue bilang, iya sebenarnya lu tuh Wonder Woman oke, lu bisa semua masak iya, cari peluangnya juga oke gitu. Tapi sayang kenapa cincinnya masih di jari tengah ya? Nggak cukup di sini. Oh nggak cukup. Nggak cukup. Nggak apa-apa. Ini berhasil kan. Dietnya ya. Hmm. Jadi kamera kelihatan gemuk apa kurus sih? Kak Vita, Ya. prestasi apa lagi sih yang pernah lo capai selain menjadi Muliphanai pada tahun 2006? Ya itu udah lalu lah ya, 15 tahun yang lalu. Udah. Terus saat ini lo juga selain menjadi seorang pengusaha, juga lo menjadi seorang agensi model. Manajemen, gua nggak mau dibilang agensi. Oh bukan agensi. Beda. Apa bedanya agensi sama manajemen? Apa ya, lebih ke image gini. Jadi kalau agensi itu kayaknya dia menguasai, tapi kalau manajemen ya gue bisa menyelenggarakan event, Oke. memberi peluang, beda dong. Oh, event bukannya yang gue tahu IO ya berarti? Lo menyelenggarakan sebuah event Sebenarnya gue organisasi? bisa menjurus ke sana gitu, Oke. bisa. Cuman gue lebih ke manajemen, Manajemen, mengelola aja. pengelola. Untuk sekarang yang lo kelola masih modeling Ya, sama acting. calon-calon artis lah ya yang mau ikutan casting. Oke. Pertanyaannya prestasi apa lagi selain itu? Kan gue nggak tahu nih lo pernah ngapain aja. Iya, untuk seusia setua aku pasti prestasinya udah banyak banget. Dulu aku penyiar radio. Oke. Iya. Sempat jadi penyiar. Iyalah. Kok lu nggak sebacot yang seperti penyiar ya? Maksud gue gini, sorry. Dari awal kan gue nangkap ada kegrogian atau ada hal yang nggak bisa lo keluarin secara full gitu kan. Tapi ternyata lo punya basic penyiar. Karena kalau penyiar itu kan enak sendirian aja di dalam ya kan, nggak ada orang lain. Kalau aku tuh cenderung ke sana, orangnya pemalu. Gitu. Oh. Pemalu aja sih. Kalau- Iya benar Iya. aja kali ya, wajar ya. Kalau lu pemalu, kenapa lu bisa berperan sebagai antagonis? Tuntutan.
Ya kalau gitu gue akan nuntut lu di sini untuk jadi kayak lu waktu jadi penyiar itu. Maksud gue ngebacot lu. Nah, benar ya. Nah kan gue pengen tahu nih kualitas ini dia. Iya, bener. Ya kan, katanya dia seorang penyiar. Katanya dia pernah berperan sebagai antagonis. Tunjukkan dong. Jahat banget emang. Seharusnya tertantang ya. Harusnya tertantang dong maksud gua. Jadi ini mau yang mana dulu? Wih, Yang berperan sebagai antagonis dulu. Maksud gua pengen lu nampilin sesuai karakter lu tadi, yang mana lu pernah jadi penyiar, lu pernah berperan sebagai antagonis. Nggak relate banget sama keadaan kita sekarang, yang mana lu dari tadi ngomongnya kayak ada yang tutupin gitu. Lagi ada masalah, Bu? oh nggak ada Pak. Nggak ada ya? Aman ya? Bebas hutang Pak. Oh, bebas hutang. Iya, Oke. jadi nggak ada masalah. Cuma Syukurlah. pemalu gitu. Sama lu mungkin deh. Lu ada masalah sama gua nggak? Nggak ada. Nggak ya? Kita nggak pernah punya masalah ya? Lama nggak ketemu aja. Lama gak ketemu aja, oke. Kita ketemu juga udah lama memang. Tuh kan diem lagi kan dia nggak ngomong lagi. Ceritain dong, penyiar kapan? Itu lulus SMA. Oh. Udah lama banget. tahun Itu pun di berapa Papua. Makanya dulu judulnya itu ya? Anjir lu jadi penyiar jauh amat Jadi kok. saya di dalam studio nggak ada yang ngeliat. Terus ada. Aku jadi iya. nggak di sana itu kira-kira? Ada satu namanya Om Jalu. Dia di bagian operator, tapi aku tetap di dalam juga Siapa bagian. Om Jalu itu, teman-teman? Keren. Boleh dikenalin siapa Om Jalu? Om Jalu itu dulu yang bagian operator di Pro 2 FM. Oh. Jadi dulu tuh di zamannya anak muda dulu kan belum ada handphone itu, dulu belum terlalu. Jadi kita pakainya kertas dikirim ke kantor. Belum terlalu apa terlalu gede? Pos ya? Belum dong, dulu HP belum booming. Iya, iya. Bukan pos, jadi mereka yang datang ke kantor dianterin request lagu. Baru nanti kita puter. Itu di tahun 2002. 2002 padahal ya? Nggak SMS aja kan bisa sih. Nggak, Belum. udah. Udah. Messenger ada, WA belum, IG, BBM belum. Tapi Iya. dulu lagi zaman radio itu bener-bener sering didengar loh. Gua dulu tahu radio itu. Ingat nggak sih zaman apa namanya request apa untuk siapa? Sama Iya. kirim pesan. Kirim apa? Ya itu dulu. Nggak, bener. kirim pesan apa? Ya SMS. Bukan. Apa? Maksud gua kayak lu, kita titip salam. Kirim salam-salam itu loh. Nah iya ini, bener. Iya kan? Cuman di tahun 2002 kita udah bisa pakai SMS waktu itu. Bisa, tapi lebih seringnya pakai. Di Papua, Bro. Iya, Oh, iya, tapi iya. lebih seringnya pakai kertas. Oh, jadi sebelum lu tag, lu udah terima Iya dong. requestan itu. Bener. Titip salam juga. Salam buat kebanyakan dulu buat polisi, angkatan darat, kayak gitu-gitu. Kenapa masih jauh-jauh, Bu, kalau mau jadi penyiar ke Papua? Kan aku sekolahnya di sana, Kak. Jadi emang aku lulus, Oh iya, lu asli mana sih, sorry? gue Jawa. Kelahirannya di Pringsewu. Gede di Papua. Gede di Papua, sekolah di sana. Sekolah di sana jadi penyiar radio, pulang lamar jadi muli tadi, lolos. Itu aja, cuman nggak aku lanjut ke tingkat provinsi. Tadinya mau aku lanjut ke provinsi, tapi aku nggak menyadar diri bahasa Lampung kan itu harus menguasai ya bahasa Lampung dulu sama lagu-lagunya ya. Alhamdulillah sih nyaplak di lidah, jadi nggak bisa hilang. Lampung, Papua bisa semua bahasa. Sampai sekarang. Bisa dong. Nice. Lebih nice lagi kalau lu bisa bahasa Rusia sebetulnya. Rusia. Harus Laki ke. ya. Walaupun ya, Itu laki di sana, Bro. Nggak, itu intermezzo aja. Oke. Ya udah. Prestasi lu berarti pernah jadi penyiar, lalu apa lagi? Ada lagi nggak? Tadi lu mau bilang apa ya? Tadi gue bilang apa ya? Penyiar. Oke. Nah, Oh ya, satu lagi. Duta, iya. Penting nih. Duta Ya Ceylon gue Seven. sih nggak mau sombong. Bukan. Gue nggak mau ini ya sombong gitu maksudnya. Nggak apa-apa. Bukan. Sombong aja. Bukan. Maksudnya kan kalau kita beramal nggak boleh ngomong-ngomong. Oh, duta amal. Ya, duta amal itu dipilihnya Oke. karena mungkin emang ya sedikit banyak ya gue udah sering sih. 4 tahun terakhir ini sering, cuman Masih? beda-beda tempat, cuman lebih deket ke yang jadi duta ini kurang lebih beberapa bulan yang lalu lah, pas banget buka opening ini resto. Oh, rumah makan. 7 bulan yang lalu deh itu baru. Nah karena seringnya aku ikut membantu, akhirnya ditawarin untuk jadi duta. Juga teman-teman aku respon sih semuanya kalau ketika aku ada, itu juga aku di Jakarta ada. Jadi linknya itu anak-anak. Masih aktif sampai sekarang. Masih anak-anak
Yatim piatu ya. Kebetulan waktu itu aku kumpulin dana lumayan sih buat kasih mereka jajan semuanya gitu dari teman-teman. Nah itu yang aku mau dari teman-teman, apalagi ini mau bulan puasa. Aku udah sering share sih itu apa Duta Amal ya. Jadi bisa langsung transfer ke rekening sana atau ke Vita. Nanti Vita sampein ke sana gitu. Oke. Apa yang menggerakkan hati lo untuk ikutan ini? Oh kalau itu sih nggak bisa dipaksa ya, semua orang punya Gue hati pengen tahu alasannya. punya hati nurani. Kemanusiaan aja, emang udah dari hati ya. Padahal gue mau dibilang kaya, gue nggak kaya, punya pun gue. Tapi emang lo orangnya suka memberi, Iya benar. suka berbagi. Kok tahu? Nanti gue WhatsAppin nomor rekening gue ya. Amal. Amal. Oh, amalnya pada orang-orang yang tepat kayaknya, jangan ini. Lo, Ini udah sukses. amin. Amal itu kalau kayak buat korban-korban bencana, tapi lebihnya lagi ke yatim piatu. Doa yatim piatu tuh Lo cepet nggak tahu banget bencana rasanya. apa yang lagi gue hadapin. Ya Allah, apa itu? Iya, ngeri. Lama kita. Apa tuh? Kalau gue curhat, maksud gue terkait bencana yang Jangan. gue alami. Iya. Oke. Di usia sekarang lo masih terlihat sangat bugar, masih cantik. Ya tuh karena masak terus nih olahraga ini kayaknya. Oh iya, gue mau Suka nanya. nge-gym ya? Gue mau nanya nih, duta ya, soal duta tadi. Iya. Gue mau nanya soal duta tadi. Fungsi duta itu apa? Apa? Jadi ada gini, duta pariwisata. Mengembangkan wisata-wisata. Kalau fungsinya duta nyanyi ada Silon Oh, Seven. itu duta. Pancasila. Nah maksudnya ya kita mau tanyain itu deh karena mungkin gua atau teman-teman di Ada yang nggak tahu, kalau Ada gue yang- nggak tahu nih. kalau gue sih nggak tahu juga fungsinya duta itu apa sih? Kenapa mesti ada duta gitu Gue di bisa setiap? aja searching di Google, cuman masih bisa bohong lah karena kalau bahasanya kan formal gitu ya. Yang lo rasain terus menurut lu fungsinya apa? Berguna nggak gitu? Berguna lah, duta itu berarti kita udah dipercaya gitu loh. Bisa mengajak teman-teman yang lain untuk ikut seperti kita gitu loh. Artinya kita dinobatkan lah ya. Lu jadi duta, lu bagus. Lu orangnya respect gitu loh. Itu aja sih kayaknya dilihat dari mereka, dan memang sih kita kan pasti memberi juga, makanya mereka bisa ngajak kita untuk bergabung gitu. Oh jadi tugasnya duta itu membantu Jadi kayak mempromosikan juga ya. Yuk ikut kayak gua nih ke lo. Beb, lo mau ikut ini enggak? Oke. Amal. Oh. Iya, nanti. Disitulah tugasnya seorang duta. Iyalah, beda. Duta Pancasila itu nanti kita googling bareng-bareng. Nggak bisa jawab. Enggak, mungkin lebih ke ya duta Pancasila itu adalah mengajak teman-teman atau apa. Ya, ngerti deh. Iya mungkin lah ya, gue kurang paham juga lah soal duta-duta itu. Karena ada juga duta, dia dinobatkan sebagai duta A misalkan, tapi gue lihat sih tidak sesuai dengan basicnya, main tunjuk aja gitu. Dan yang terlihat di media sosial cuma jalan-jalan kemana gitu, agendanya. Ini lagi ngomongin siapa nih? Siapapun, gue nggak nyinggung siapapun. Kemana, agendanya kemana, set, gua mau nganuin ini gitu, ya. Lagi mau ngadain ini, yuk udah gitu aja. Ya kalau ini duta itu kan berarti ya itu tadi, karena kita rutin makanya kita bisa dijadikan duta gitu. Apalagi terkait mau kita bulan puasa butuh orang-orang yang memang suka memberi ya. Oh bukan mendaftarkan diri ya? Enggak dong, itu dipilih, enggak mendaftarkan diri. Oh berarti memang dia harus kenal lu dulu. Iya karena memang udah Dia harus terkenal dulu artinya. Ya. Ya kan? motivasi lu untuk buat podcast ini lebih ke apa gitu? Lebih ke pengen produktif aja. Produktif. Satu. Kedua, gue pengen sharing terkait profesi yang banyak di Lampung, di bumi inilah khususnya, yang tidak semua orang lain tahu. Nah, gue pengen sharing itu ke mereka. Karena konsep kita itu sharing profesi sebetulnya, ngobrolin profesi. Nah, dengan gue ngajak ngobrolin ini lo juga kan, gue sharing ke teman-teman bahwa proses menjadi seorang agency model tadi atau manajemen model tadi itu
ya ini ceritanya gitu yang gue angkat. Jadi teman-teman tuh tahu, dan mereka juga tahu kemana mereka harus menyalurkan bakatnya ketika mereka merasa mereka punya bakat. Kayaknya gue oke nih jadi model, kayaknya gue oke nih ikutan casting. Nah mereka bisa lari ke lu nanti gitu. Selama ini mungkin yang tahu kan belum tentu teman-teman gue tahu lu kan. Nah setelah dengan adanya video ini yang kita share ke teman-teman, salam teman-teman kenal jadi ya. tahu. Dia harus Oh ngomong. iya gue, lu mah udah sering dikenal. Amin. Sukses pokoknya buat podcastnya Agnes Thank you. ya, Ya. projectnya ya. Siap. Apa lagi ya? Harapannya? Ya harapannya lo yang doain kita. Kalau harapan kita sih Oh lo iya, gue pasti doain, gue baik-baik aja. support. Oke. Gue tunggu kabar baiknya dari lo. Kalau memang nanti ada proyekan yang mungkin bisa kita garap bareng-bareng, kita selalu siap. Kita pengen ikutan join juga di entertain karena kita juga masih belajar. Tentu kita juga pengen menimba banyak ilmu dari orang-orang hebat kayak lo. Gitu. Amin. Oke, segitu aja teman-teman. Kita udah ngobrol panjang lebar ngalor ngidul dari tadi. Mudah-mudahan. Thank you. Kenapa? Ada yang bersihin. Dong, bersihin cowok. Gue mesti ngulang lagi nih. Iyalah. Ya udah. Rese ya. Nggak tahu lah. Oke, teman-teman segitu aja. Kita sudah ngobrol panjang lebar dari tadi, ngalor ngidul. Tapi semoga teman-teman dapat apa yang teman-teman cari di video ini. Ya semoga ada hal baik lah yang bisa kalian petik. Segitu aja, Kak Vita, thank you. Salam buat keluarga dan teman-teman. Semoga kita bisa ikutan join nanti. Amin. Bye, thank you. Bye.